Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Kita lanjutkan untuk materi mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Kali ini akan kita bahas yaitu tentang karakteristik pengguna pada interaksi manusia dan komputer. Nah, seperti kita ketahui, komputer sendiri itu ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada namanya input device, ya, piranti masukan. Piranti masukan ini terdiri dari ada keyboard, kemudian ada speech itu adalah perintah suara, kemudian ada handwriting, itu pengenalan tulisan tangan, kemudian ada mouse, ya, seperti yang saya gerakkan ini adalah mouse, kemudian ada perangkat penunjuk 3D, 3 dimensi, ada perangkatnya, itu termasuk kategori input device. Kemudian ada touchscreen atau layar sentuh. Ada light pen, ya, pointer elektronik. Ini gunanya untuk menggambar, ya, menggambar teknis atau grafis di dalam sebuah komputer. Nah, ini perangkat komputer yang termasuk kategorinya adalah input device. Yang kedua ada yang namanya output device, nanti akan kita bahas satu persatu. Piranti keluaran, ya, ada layar monitor di sini, kemudian ada speaker, ada scanner. Scanner itu adalah mengubah dari teks ke gambar atau mengubah dari dalam bentuk format, ya, dalam bentuk format apa yang tertulis itu bisa diubah menjadi file. Kemudian ada printer untuk mencetak. Berikutnya yang ketiga dari komputer itu ada namanya memori. Nah, memori ada dua. Yang pertama adalah memori jangka pendek, ya, atau istilahnya adalah volatile memory. Ini adalah RAM, ya, random access memory. Kemudian yang kedua ada memori jangka panjang. Di sini ada magnetic disk sama optical disk, ya. Ini hard disk, ya, flash disk, itu termasuk kategorinya adalah memori jangka panjang. Yang keempat dari komputer itu ada namanya processing. Nah, kita akan bahas satu persatu. Ini untuk kategori piranti input atau input devices. Ada keyboard, nanti kita akan bahas jenis-jenisnya keyboard. Kemudian ada audio yang bisa mengeluarkan suara, ada sound, ada automatic speech recognition, ya. Jadi ketika kita bicara maka secara otomatis dia akan menghasilkan audio, ya, dalam bentuk audio. Kemudian ada touch tone, ada pointing itu ada mouse and pen mouse, ya. Jadi mouse itu selain dalam bentuk yang biasa kita gunakan itu ternyata ada ballpoint, ya, ballpoint yang bentuknya seperti mouse. Jadi modelnya nanti tinggal digerakkan, ada lampunya, ya, dia bisa bergerak kemanapun. Ada trackball itu dia tetap yang bergerak itu adalah bola-bolanya. Kemudian ada pointing stick, ya, kemudian ada touchscreen, ada light pen. Berikutnya yang ketiga ada scanning. Scanning itu formatnya ada barcode reader, ya, dalam bentuk tampilan barcode. Kemudian ada magnetic ink character recognition, ya. Jadi dari karakter, ya, pengenalan dari karakter recognition. Ada optical mark recognition, ada optical character recognition, ya, dalam bentuk optikalnya. Yang unformatted itu ada image scanning, hasil dari scan. Kemudian ada optical character recognition, ya,
Ini juga dia bisa ada yang berbentuk format dan ada yang bentuk unformat. Ada pen based komputer. Ya. Jadi ketika kita scan itu kita bisa scan menggunakan barcode reader ya. Kalau sekarang mungkin sudah trennya QR code ya. Kemudian ada spesialis, ada dedicated, itu ada ATM, automated teller machine. Kemudian ada point of sale system, ada motion, ada glove, headset, ada walker. Ya. Oke, ini adalah termasuk kategori input di dalam komputer. Nah, nanti mungkin akan kita bahas secara detail ya. Akan kita bahas secara detail tentang kategori piranti input yang ada pada sebuah sistem. Nah, piranti input ini berhubungan dengan proses perekaman. Dia berhubungan dengan proses perekaman, kemudian dan pemasukan data ke dalam sistem komputer dan cara atau mekanisme memberi perintah pada komputer. Jadi input ini yang berkaitan atau berhubungan dengan perekaman ya, seperti tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian ada pemasukan data ke dalam sistem komputer, caranya apa? Memberi perintah kepada komputer ya. Agar dapat berinteraksi dengan sistem komputer secara efektif, pengguna harus mampu mengkomunikasikan keinginannya dengan cara yang dapat dimengerti oleh sistem komputer. Jadi interaksi ini dengan sistem komputer supaya lebih efektif, maka orang yang menggunakan komputer itu bisa mengkomunikasikan. Ya, jadi komputer itu butuh dikomunikasikan sesuai dengan keinginannya, Salah satu kunci dalam membantu pemilihan piranti input dan memutuskan bagaimana akan digunakan untuk mengendalikan kejadian dalam sistem adalah dengan cara membantu pengguna untuk menyelesaikan pekerjaannya secara aman, efektif, efisien, ya, dan jika mungkin menyenangkan. Jadi di sini dibahas tentang bagaimana cara membantu pemilihan input, ya, kemudian memutuskan bagaimana digunakan untuk mengendalikan suatu kejadian di dalam sebuah sistem. Nah, caranya gimana? Dengan membantu menyelesaikan pekerjaannya secara aman, efektif, efisien, ya, dan bahkan mungkin dengan menyenangkan. Berikutnya, pemilihan piranti input harus memberi kontribusi positif terhadap pengguna atau penggunaan sistem. Jadi di sini piranti input ya memberikan kontribusi positif. Artinya apa? Apa yang diinginkan oleh pengguna itu bisa dijalankan oleh sistem. Nah, secara umum, piranti input yang paling tepat akan memenuhi salah satu faktor. Jadi pada umumnya, piranti input ya yang bagus, yang tepat itu memenuhi satu faktor di antara ini. Yang pertama, karakteristik pengguna. Ya. Karakteristik pengguna. Jadi ketika kita menggunakan keyboard ya itu sesuai. Kita gunakan mouse dari sisi posturnya ya. Nah, ini sekarang mungkin mouse itu tidak hanya biasa ya, sekarang ada namanya vertical mouse. Ya supaya otot-ototnya tidak kaku, ada namanya vertical mouse. Jadi model menggunakannya pun juga ke atas. Jadi nanti supaya pengguna tangannya itu tidak merasa capek ya dalam menggunakan mouse. Kemudian tugas harus dikerjakan. Artinya ketika kita klik tombol A, nanti tampilnya juga tombol A. Kita klik enter, maka dia berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian konteks pekerjaan. Ya, pekerjaannya digunakan untuk apa? Misalkan mouse itu ada klik kiri, klik kanan. Nah, klik kiri itu fungsinya untuk apa? Klik kanan fungsinya untuk apa?
Berikutnya karakteristik pengguna. Karakteristik pengguna yang pertama ada cocok dengan karakteristik psikologi pengguna, keahlian, pengalaman yang pernah dilakukan. Ini tadi sudah saya bahas contohnya ya. Contohnya apa? Orang yang lebih tua mungkin dibatasi oleh kondisi seperti artritis, ya. Ini sehingga tidak mampu mengetik dalam waktu yang lama. Jadi mungkin kategori usia itu juga mempengaruhi ya, Mungkin kalau zaman dulu model ngetiknya kan pakai yang keras-keras itu ya, yang keras-keras itu. Bahkan sampai bunyi. Kalau nggak bunyi, penekanan hurufnya kurang pas. Tapi kalau sekarang dengan keyboard kita tidak perlu keras-keras, kita tinggal pelan aja itu dia akan tampil ke dalam keyboard. Berikutnya karakteristiknya pengguna yang belum berpengalaman mungkin tidak familiar, tidak terbiasa dengan layout keyboard. Kalau sekarang kita sudah terbiasa menggunakan keyboard dengan jenis QWERTY, ya nanti ternyata keyboard itu tidak hanya QWERTY saja, nanti ada lagi namanya keyboard alfabetik, ya keyboard yang lainnya nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, tugas yang harus dikerjakan apa? Yang pertama, sesuai dengan tugas yang akan dilakukan ya, itu satu ya, itu kelebihan. Jadi tugas yang dikerjakan itu sesuai dengan yang akan dilakukan. Misalnya tugas menggambar membutuhkan piranti input yang dapat melakukan gerakan secara kontinu. Jadi gerakan-gerakan ya, kita mulai menggambar tokoh ya, kita mulai menggambar binatang, menggambar pemandangan, itu proses gerakannya secara kontinu ya, terus menerus. Nah, untuk memilih dari satu daftar pilihan, ini membutuhkan piranti input yang dapat melakukan gerakan secara diskrit, ya, secara cepat ya, secara diskrit. Berikutnya, pada konteks pekerjaan, sesuai dengan maksud pekerjaan dan lingkungannya. Nah, ini jadi piranti input ini yang termasuk kategori dalam konteks pekerjaan ini adalah sesuai dengan pekerjaan dan lingkungannya. Sebagai contoh misalnya masukkan suara berguna pada situasi di mana tidak ada permukaan untuk meletakkan keyboard, tetapi tidak cocok dengan kondisi berderau atau berderau-derau ya. Jadi suara ya ketika kita ingin menggunakan atau meletakkan ya keyboard tapi tidak cocok dengan kondisi berderau-derau. Jadi kalau kita menggunakan suara tapi suaranya bising, yaitu nanti konteks pekerjaannya pun juga kurang pas. Scanning otomatis akan cocok jika terdapat sejumlah besar data yang harus dimasukkan dalam waktu yang singkat. Jadi kita melakukan scanning ya, pengambilan dokumen atau gambar ataupun file ataupun yang lain itu akan cocok ya jika terdapat sejumlah data besar ya yang harus dimasukkan dalam waktu yang singkat. Orang nyekan itu kan kepengennya cepat ya, cepat. Kalau dulu mungkin lama ya, tapi kalau sekarang itu dengan perangkat yang terbaru itu kita nyekan mungkin dalam satu lembar itu hitungannya bukan menit lagi, tapi hitungannya sudah detik ya. Berikutnya yang termasuk piranti input ada direct input, itu ada mouse, ada keyboard, kemudian ada yang namanya indirect input, itu scanner sama network. Ya, jadi dibagi menjadi dua, ada direct yang langsung sama indirect ya, mouse sama keyboard, scanner sama network jaringan. Nah, dua macam sistem input ada namanya batch input, ini sebagian besar dikerjakan komputer. Kemudian ada interaktif input, ini yang umum terjadi. Ya, interaktif itu berarti ada hubungan antara manusianya dengan komputernya. Jadi ketika kita klik, maka komputer akan mengerjakan perintah yang ada di dalam tombol klik. Ketika kita ngetik, ya, komputer akan menerjemahkan apa yang ada yang telah kita ketik. Nah, ini jenis keyboard, ini yang umum kita gunakan, ada keyboard namanya keyboard QWERTY ya. Ini kenapa disebut QWERTY? Karena dari atas ini ya, ada key
WERTY. Ya, ini adalah keyboard jenis QWERTY. Ini nyebutnya gampang ya, gampang. Nah, keyboard QWERTY ini diciptakan sudah lama, tahun 1870-an oleh Christopher Latham Souls. Ya. Ini dirancang untuk memperlambat gerakan pemakai sehingga tombol mesin tik tidak menyangkut. Jadi dulu mesin tiknya ya, mesin tik. Penggunaannya sampai sekarang ya, sampai sekarang kita familiar dengan keyboard QWERTY. Pasangan huruf yang sering digunakan ditempatkan berjauhan untuk meningkatkan jarak pergerakan jari. Jadi memang memungkinkan untuk ngetik 10 jari ya, 10 jari. Standar keyboard bahasa Inggris, kecepatan rata-ratanya 150 kata per menit. Ya, kata-kata. Jadi ketika kita ngetik, kecepatannya itu 150 kata per menit. Yang kedua, ada keyboard namanya keyboard alfabetik. Ya, alfabetik ini sesuai dengan namanya, ini urut ya. Urut A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N sampai Z. Ya, ini ada. Tapi saya sendiri juga masih belum pernah ya melihat orang yang menggunakan keyboard dengan tipe alfabetik ini. Kemudian ada keyboard namanya Dvorak ya. Keyboard namanya Dvorak. Ini modelnya seperti ini. A, O, kalau biasanya ini A, ini S ya, ini D ya, kemudian di bawah ini ada Z. Nah, ini modelnya seperti ini, keyboard Dvorak. Ini diciptakan oleh August Dvorak dan William L. Delay tahun 1936. Kemudian ini dirancang untuk mengurangi jarak pergerakan jari. Jadi memang ini khusus untuk dirancang mengurangi jarak pergerakan jari, mempercepat ketikan hingga 200 ketikan per menit. Jadi secara umum ini lebih cepat daripada keyboard QWERTY. Nah, penerimaannya lambat karena pemakai tidak terbiasa berusaha berpindah dari QWERTY. Ya, ini sudah menjadi kebiasaan kita ya, menggunakan keyboard bertipe QWERTY. Kemudian ada chord keyboard ya, bentuknya seperti itu ya, seperti jari ya, ada 5 tombol, ini yang termasuk kategori chord keyboard. Ada special keyboard, bentuknya seperti ini ya, seperti ini. Ini mungkin juga jarang yang menggunakan ya. Kemudian ada special keyboard Maltron, ini modelnya seperti ini bentuk keyboardnya. Di sebelah kiri dan kanan itu ada huruf, kemudian di sebelah tengah itu ada angka. Nah, ini mungkin yang lagi tren yaitu tentang namanya keyboard proyeksi. Keyboard proyeksi, jadi dia dari sorotan infrared, kemudian ketika kita ketik, maka nanti dia akan menampilkan dari apa yang telah diketik. Ini ada Kitty ya, ini untuk input pada PDA, Pocket PC, Wearable Computer. Nah, ini jadi di tangannya ini ada apa itu ya, semacam kabel ya, kabel ketika digerakkan, kemudian di atas itu kalau ini dilihat ya, nah ini ketika kita menggerakkan tangan kita otomatis itu berfungsi sebagai keyboard. Kemudian dalam keyboard ini ada kursor key-nya, ada yang umum kita gunakan seperti ini, seperti pada keyboard yang kita gunakan. Kemudian ada juga yang seperti tombol B seperti ini, tombol C, D ini juga jarang dilihat ya. Kemudian E ya, E, F, G sama H. Nah, ini adalah kursor yang ada di dalam sebuah keyboard. Nah, ini juga seperti ini ya. Atau mungkin keyboardnya kursornya seperti remote seperti ini. Jadi ketika kita di sebuah TV ya ataupun perangkat yang lain, kita mengetikkannya menggunakan tanda seperti ini. Jadi dia akan tampil ke layar komputer, kita tinggal menggerakkan panah ke atas, kanan, kiri, bawah.
Nah, tombol pergerakan kursor ini ada tata letak yang terbaik adalah yang alami. Jadi penggunaan kursor itu yang terbaik di sini adalah yang alami. Populernya adalah T terbalik. Ya, penggunaan T terbalik ini untuk penggunaan kursornya. Ini seperti yang umum kita gunakan. Biasa mempunyai tipe matic ya atau auto repeat. Ya, auto repeat. Kemudian pergerakan lain dengan tombol home, tab, end, dan sebagainya. Ya. Ini kalau telepon ya, telepon zaman dulu kita ngetikkan huruf A, B, C itu angka 2 kita tekan. Kalau A itu sekali, kalau B itu 2 kali, kalau C itu 3 kali. Ya. Ini juga sama. Ini di handphone ya, kalau ini juga di telepon. Atau mungkin modelnya seperti ini ditekan kemudian diputar ya. Nah, ini seperti ini. Ini telepon-telepon yang zaman dulu. Keyboardnya juga sama. Ketika B ya kita tekan angka 2 muter sebanyak 2 kali. Ada numerik keyboard. Numerik keyboard ini berarti dalam bentuk angka 1 sampai angka 0. Kemudian ada operasi aritmetika, ada pengurangan, pembagian, perkalian, dan seterusnya. Ada yang gabung, ada yang terpisah. Nah, tombol keyboard yang baik itu yang bagaimana? Yang pertama, ukurannya 12 mili, kemudian jarak antar tombol adalah 6 mili. Ya, ukuran itu sebenarnya yang kita gunakan sehari-hari itu sebenarnya sudah tombol keyboard yang baik. Kemudian agak cekung. Itu yang baik, tapi biasanya yang kita gunakan ini datar ya, dibuat dengan bahan yang bersifat doff ya, itu artinya nyaman ketika jari kita akan menggerakkan. Kemudian diaktifkan dengan gaya 40 sampai 125 GF ya. Jika ditekan masuk 3 sampai 5 mm, jadi penekanannya itu sekitar 3 sampai 5 mm. Nah, tombol-tombol khusus lebih besar, ini untuk mempermudah, ada enter, ada shift, backspace, ya, spasi termasuk juga, kemudian tanda bagi caps lock, numlock, ya, warna yang informatif, ini kategori yang baik ya. Bahkan sekarang tampil ada cahayanya ya untuk penggunaan keyboardnya. Label cukup besar untuk dibaca, jelas ya ketika kita akan menggunakannya. Kemudian tombol F dan C pada tata letak QWERTY ditandai. Nah, ini ada ya, kalau saudara lihat keyboardnya, F sama C itu ada tandanya, ada tanda stripnya. Itu kalau saudara lihat di laptop atau lihat di dalam keyboard yang tersambung di komputer. Tombol fungsinya biasanya ditulis F1 sampai F12, ada di atas. Keuntungan menggunakan tombol antara lain mengurangi beban ingatan, mudah dipelajari, lebih cepat ya. Misalnya kita save as itu kita tinggal tekan F12 ya. Kemudian mengganti karakter kita tinggal tekan shift F3 ya, dan seterusnya. Mengurangi kesalahan. Ini adalah tombol fungsi dari F1 sampai F12. Berikutnya ada namanya voice recognition. Proses voice recognition ini user mendiktekan teks ke mikrofon. Jadi ketika kita menggunakan voice recognition, mendiktekan ya suara kita supaya dikenali oleh sistem. Nah, satuan analog to digital converter ada ADC. Ini menerjemahkan gelombang suara menjadi satuan digital sehingga bisa diproses oleh komputer. Nah, pengukurannya apa? Pengukurannya bisa meliputi alunan, ya, kecepatan ya, termasuk juga volume, kemudian kesunyian. Sama ketika kita ngobrol, kita ngomong, tapi suara di sekitar kita, motor, mobil, ya itu juga mempengaruhi, serta fonem. Nah, software yang digunakan untuk membandingkan input suara dengan database, apakah cocok softwarenya ditentukan dulu. Komputer akan menampilkan input suara, dapat berupa teks, suara, dan sebagainya. Kemudian voice recognition ini ada pengenalan ucapan atau speech recognition.
Ini masih belum seperti yang digambarkan pada fiksi ilmiah. Jadi di sini lebih menuntut ingatan kerja pemakai. Draw latar belakang background noise ya. Titik-titik yang timbul, kemudian variasi kinerja ucapan pemakai atau pronouns mempengaruhi keakuratan. Ini adalah voice recognition. Ya kadang-kadang ketika kita menggunakan mengulang beberapa kali ya, beberapa kali. Ini adalah text to speech, jadi kita bicara dari teks kemudian menjadi ucapan, ya, atau kebalikannya adalah speech to text. Kita bicara nanti dia akan menjadi teks. Ya. Oke, mungkin itu dulu yang dapat saya jelaskan tentang materi interaksi manusia dan komputer. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di e-learning atau kolom komentar atau mungkin di grup WA. Baik, saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.